Setelah semua rombongan membubarkan diri dan meninggalkan tempat itu, Mohzan memerintahkan adik-adiknya mengangkat semua kardus-kardus yang sudah tertumpuk menggunung. Beberapa karung beras juga ada di sana. Kemudian mereka berkumpul di dalam gedung tua. Satu persatu kardus itu mereka buka. Wah, ada baju, seru Jerry bersorak gembira. Nah, ini celana. Seru yang lainnya. Ada juga selimut, tikar dan makanan berupa mie instan, beras, sarden, kue-kue, susu, dan banyak macam lainnya. Mohzan tersenyum bahagia melihat adik-adiknya bergembira. Tawa lepas mereka terdengar riang gembira. Walaupun banyak barang-barang yang mereka terima, namun mereka tidak nampak berebut, apalagi bertengkar. Semua barang-barang itu disusun rapi di sudut ruangan. Walaupun mereka anak-anak jalanan, tapi Mohzan mengajari mereka untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian. Bang, Yuda lapar. Terengek Yuda menggoyang-goyang lengan Arya. Dik, masak nasi ya. Yuda sudah lapar. Abang mau bersihkan ruangan ini biar bisa dipasang tikar. Perintah Arya pada Dika. Iya bang, jawab Dika patuh dan langsung berjalan menuju dapur. Di sana ada beberapa alat masak yang dibelikan oleh Disma. Bang, gasnya habis. Tiba-tiba Dika kembali dan melapor. Mohzan merogoh kantong celananya dan mengambil uang dari dompetnya. Nih, sana beli, perintahnya sambil memberikan uang dan kunci motor. Dika menerima uang dan kunci motor itu, lalu berlalu dengan menenteng tabung gas. Hati-hati kamu dik, pesan Mohzan. Iya bang, sahut Dika. Banyak sekali bahan makanan kita ya bang, ucap Rangga pada Arya yang sibuk menyapu ruangan. Rangga dan anak-anak lainnya ikut membantu. Semua anak-anak punya tugas masing-masing. Iya Rangga, kita harus lebih banyak bersyukur, kata Abang Mohzan. Sebentar lagi kita tidak tinggal di sini lagi, kata Arya kepada Rangga yang ikut menyapu di sampingnya. Lehu, kita pindah kemana bang? Tanya Rangga dengan wajah cemas. Beberapa anak yang lain ikut nimbrung begitu mendengar ucapan abang kedua mereka. Wajah mereka sedikit cemas. Apa kita diusir dari sini bang? Tanya Egi penuh kekhawatiran. Ia terbayang akan tinggal di kolong jembatan yang lebih tidak nyaman. Kita akan punya rumah. Sumbangan dari para dermawan akan dibelikan oleh Bang Mohzan tanah dan membuat asrama untuk kita di sana. Selain itu, Bang Mohzan akan mengurus sekolah kalian semua, ujar Arya sambil tersenyum bahagia memandang adik-adiknya itu. Ah, yang bener bang? Tanya Rangga sambil menatap mata Arya. Arya mengangguk dan makin melebarkan senyumnya. Wah, kalau begitu Rangga bisa jadi guru bang. Rangga bercita-cita jadi guru sejak dulu. Sayang, ayah dan ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Rangga ditinggal sendiri. Rangga tampak hanyut dengan indahnya masa lalu bersama kedua orang tuanya. Air matanya berlinangan. Arya mengusap kepala Rangga yang masih berumur 13 tahun itu. Rangga bergabung sama mereka sekitar 1 tahun yang lalu setelah hidupnya terlunta-lunta di jalanan. Mohzan menemukannya dan membawa Rangga ke tempat itu. Jangan sedih, semua orang pasti punya kisah pahit, tapi kita harus tetap bersyukur. Abang tidak mengenali ayah abang sampai saat ini, tapi abang tetap bersyukur karena abang masih punya ibu dan nenek yang menyayangi abang, dan juga abang memiliki. Kalian, tiba-tiba Mohzan sudah ada di antara mereka dan memberikan sedikit wejangan. Tapi, ayah abang kemana bang? Tanya Rangga memandang ke arah Mohzan yang sudah berdiri di sampingnya. Kata ibu, ayah abang pergi di saat abang masih dalam kandungan. Dan sampai sekarang, tidak ada kabar berita sama sekali. Rangga terdengar mengeluh dan ikut sedih. Tapi, abang yakin suatu saat abang pasti bertemu dengan ayah abang, ujar Mohzan tersenyum. Amin, seru anak-anak serempak. Dika sudah selesai memasak. Ia memang hobi memasak dan sering bertugas menyiapkan makanan untuk santapan bersama. Desma juga telah mengajarinya beberapa menu dan memasak dalam jumlah banyak. Untuk itu Desma membelikan alat-alat masak dengan ukuran besar karena ada 30 lebih anak yang akan makan. Anak-anak itu memang dididik untuk tidak malas. Yang telah menerima makanan segera mengambil tempat di atas tikar yang sudah dibentangkan Arya dan Rangga, sesuai dengan aturan yang dibuat. Mohzan bahwa anak yang sudah menerima jatah makanan harus menunggu yang lain terlebih dahulu. Mereka dibiasakan berdoa dulu sebelum makan.
Setelah semua berkumpul dengan sepiring mie di hadapan mereka, Mohzan lalu memimpin doa. Tak lupa Mohzan menambahkan doa untuk para donatur dan dermawan yang telah berbaik hati memberi santunan kepada mereka. Setelah berdoa, mereka lalu menyantap makanan dengan lahap. Hari ini mereka bisa makan enak dengan rebusan mie yang dimasak Dika dalam sebuah kuali besar. Setelah makan bersama semua peralatan secara gotong royong, mereka cuci. Ada yang bertugas mengambil air dari danau karena persediaan air sudah habis. Ada juga yang mencuci peralatan masak dan piring serta gelas. Sebagian menyusun peralatan yang sudah bersih di tempat mereka biasa memasak. Mereka memang selalu akur dan kompak. Mohzan telah berhasil mendidik anak-anak itu dengan baik. Itu semua karena kesabaran dan ketulusan hati. Arya! Iya bang! Sahut Arya sambil mendekat pada Mohzan. Temani abang ke bank. Abang mau mencairkan cek ini dan uangnya. Abang simpan di rekening abang. Besok kita mulai mencari lahan. Dan secepatnya membangun asrama. Uang ini adalah amanah. Kita harus berhati-hati menjaganya. Iya bang. Arya mengerti. Arya kembali menyahut. Ya sudah, kita berangkat sekarang mumpung masih siang, kata Mohzan yang dibalas anggukan oleh Arya. Dik. Sebelum pergi, Mohzan memanggil Dika sambil melambaikan tangannya. Iya bang, ujar Dika, berlari mendekat. Dika adalah adik kedua tertua Mohzan, umurnya 2 tahun lebih muda dari Arya. Ajak adik-adik yang lain melanjutkan pekerjaan membuat kerajinan tangan tadi, walaupun sudah punya uang banyak, tapi kita tidak boleh berhenti berusaha. Kita tidak boleh selamanya menjadi beban orang lain. Kalau sekarang kita menerima, untuk kedepannya, kalau bisa kita memberi. Papar Mohzan panjang lebar. Ya, siap bang, Dika mengerti. Sahut Dika dengan semangat. Mohzan bersiap pergi. Satu persatu anak menyalaminya dan juga Arya. Kemudian, Mohzan dan Arya pergi menuju bank dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu Dika mengambil tugas Mohzan dan Arya untuk memberi komando kepada adik-adik di bawahnya. Mereka kembali melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Rangga nampak memotong beberapa botol dan memisahkan bagian atas dan bawah. Anak-anak yang lain juga nampak sibuk mengambil tugas. Mereka bekerja dengan gembira. Aduh, tiba-tiba terdengar Rangga berteriak sambil memegangi salah satu jarinya yang nampak mengucurkan dar, ha. Teriakan Rangga mengundang anak-anak yang datang untuk memberikan pertolongan. Baang, Rangga terluka. Adit datang melapor kepada Dika yang sedang merapikan barang-barang bekas di halaman gedung tua itu. Apa, Rangga terluka? Iya bang, dar, hanya banyak. Adit melapor dengan wajah cemas. Dika segera bergegas menuju ke dalam gedung tua itu. Di sana ia melihat sudah banyak anak-anak yang mengerumuni Rangga, yang meringis memegang jarinya yang terluka. Dika dengan sigap mengambil sebuah kardus yang berisi obat-obatan. Sini abang lihat, ujarnya setelah berada di hadapan Rangga. Ia kemudian membersihkan luka di jari tangan Rangga dengan alkohol. Setelah bersih, lalu ia meneteskan betadin dan membalut dengan kapas lalu mengikatnya dengan segulungan kecil kain kasa. Wah, Bang Dika kayak dokter aja, celutuk Dimas. Dika hanya tersenyum mendengar pujian adiknya itu. Sudah, sekarang kamu berhenti dulu, biar yang lain gantiin. Perintah Dika pada Rangga. Iya bang, Rangga bangkit dan memberi tempat kepada Jerry yang sudah siap menggantikan posisinya.